dan juga beberapa kesesatan yang lainnya dan sebagaimana disebutkan oleh beberapa para ulama dan kesesatan orang-orang yang mengatakan bahwa setelah Rasul SAW ada Rasul lagi, yaitu Rasul-Rasul yang mereka yakini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan wa ana aqib wal aqibul alladzi laisa ba'dahu nabiyya. Kata Rasul SAW, aku adalah aqib, aku adalah yang paling belakang, yang paling terakhir. Al-aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi Isa alaihissalam diutus kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah itu Rasul SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna daripada agama-agama terdahulu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini poin yang pertama. Hak kita adalah meyakini bahwa Rasul Muhammad SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua, bagaimana hak kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita senantiasa bersalawat kepadanya, bersalawat kepadanya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman bisa buka di surat yang ke-33 ayat yang ke-26, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan khusus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kekhususan ini para malaikat pun bersalawat kepadanya. Sebagaimana sering kita dengar ayatnya, yang sering kita dengar yang dibacakan oleh para imam, bahwasanya mereka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, ya, bersalawatlah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keutamaan yang harus kita lakukan. Ini adalah hak yang harus didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak para kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keutamaan dan juga memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa. Salah satu yang disebutkan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan, kesempitan, maka perbanyaklah salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan dan meluaskan segala permasalahannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan seluruh permasalahannya, seluruh kesempitannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka salawat ini perlu kita harus berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apa kita, maka bersalawatlah kepada Allah Subhanahu, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat pun dan seluruh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun bersalawat atasnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, hak kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita harus mencintai sebagai umatnya. Haknya adalah kita mencintainya melebihi daripada jiwa kita, melebihi daripada harta kita,
keturunan kita. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis akan mengukur seseorang dengan keimanan yang sempurna. Itu sekiranya dia mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi min mali wa ahli wa min nasi jami'an. Bahwa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beriman atau tidak tercapai kesempurnaan iman seseorang sampai dia mencintaiku, mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada cintanya kepada hartanya, melebihi cintanya kepada keluarganya, kemudian melebihi cintanya daripada manusia semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hak beliau yang harus ada pada umat ini. Maka jika hari ini ada orang-orang yang mau melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan agamanya, menghina daripada syariatnya, membuang daripada tabiat-tabiatnya, aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka sekiranya kita harus bersikap untuk terus membela, sebagaimana itu bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda ukur kesempurnaan iman seorang itu bagaimana sejauh kita mencintai Rasulullah SAW. Coba kita renungkan sejenak, bagaimana kita hari ini, sudah sampai kapan, sejak kapan, dan sampai mana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW, merelakan seluruh jiwa dan raganya, bahkan hartanya dan kekayaannya demi membela Rasulullah SAW. Olehnya itu, saudaraku yang dirahmati Allah, teman-teman pemuda hari ini, maka selayaknya bagi kita seorang muslim harus bagaimana mengukur rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena itu bagian daripada kesempurnaan iman kita. Jika pemuda hari ini, generasi hari ini jauh daripada kecintaan Rasulullah SAW, maka ini merupakan tanda-tanda daripada kelemahan iman dan kelemahan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Salah satu cinta kita salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini sangat luar biasa. Tempat ini sangat luar biasa, luar biasanya juga jika dilakukan atau diisi, atau lingkungan ini diperbarui, ya, bukan dalam arti dirubah, bukan, tapi bagaimana pola lingkungan sini bisa diatur supaya bagaimana bisa menjadi lingkungan yang baik, yaitu dengan cara pola Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pergaulan, bagaimana campur baur laki-laki dan wanita itu harus diatur agar bagaimana lingkungan ini menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan yang demikian. Itu bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW, membuktikan bahwa kita hari ini masih menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bergaul atau campur baur dengan wanita yang bukan mahrimnya atau laki yang bukan mahrim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin dimanapun dia berada, di tempat manapun dia berada, keadaan ramai dan sunyi, dia harus tetap berada dalam keimanannya,
Dia harus memperhatikan bagaimana cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu imannya semakin terjaga, keistiqomahan dalam kebaikan pun semakin terjaga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hak seorang muslim